Abah dan Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hama ba'du. Sobat Fok, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya, sehingga kita bisa kembali menjumpai sahabat Fok sekalian. Ya, tentunya kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sholawat serta salam tak lupa mari kita aturkan pada junjungan Nabiullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tentunya kita selalu berharap ya di yaumul akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Sobat Fok, kembali Abah dan Abah hadir di ruang dengan sahabat Fok sekalian di sore hari ini karena memang spesial Ramadan ya. Beberapa hal yang sudah pernah kita sampaikan, sahabat Fok, terkait dengan tema kita secara keseluruhan adalah terkait dengan larangan. Sobat Fok, sejatinya larangan ini bukan hanya khusus di bulan Ramadan ya. Ini perlu kami tegaskan ya, sahabat Fok. Ini berlaku juga di bulan-bulan setelah Ramadan. Ya, jadi jangan dikira ini hanya khusus di luar Ramadan, khusus di saat kita berpuasa di bulan Ramadan. Ya, ini hanya sebagai latihan kita supaya kita paham, supaya kita terlatih, karena kebaikan itu harus dilatih. Ya, kalau tanpa latihan kemungkinan kita tidak akan bisa atau mampu melaksanakan itu. Maka saat yang tepat lah di bulan ini kita coba mempelajari atau mengetahui apa sih sebenarnya yang dilarang secara umum oleh agama itu, yang nggak boleh kita lakukan, yang muaranya apa, supaya kita menjadi orang yang bertakwa ya, orang yang selalu tertaut hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik sahabat Fok, sudah bersama kita Abah Jatmiko ini ya, yang setia menemani Abah Ali. Assalamualaikum Abah Jatmiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari yang ke-29 Siap. Abah, alhamdulillah. 2 hari lagi ya insya Allah kita menyelesaikan Siap. Ramadan. Ya, ini sahabat Fok, saya tanya dulu nih, seneng apa sedih nih? Ya. Secara umum tentunya seneng ya, bisa melakukan ibadah di bulan Ramadan ya. Sedihnya ya ternyata Ramadan hanya singkat, nggak terasa. Yang di awal kemarin kita menyangka perjalanannya cukup panjang ya, sebulan penuh, ya ternyata tahu-tahu sudah ke-29 ya. Ya Sobat Fok, mudah-mudahan ya kita semua masih diberi kesehatan terus sampai selesainya di bulan Ramadan kali ini. Dan tentunya yang lebih penting, amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita yang sudah kita lakukan ya, tentunya dengan maksimal kita lakukan, mendapat ridho dari Allah dan mendapat balasan yang sangat luar biasa di kemudian hari. Ini yang harapan kita. Dan setelah Ramadan, kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa yang selalu meningkat. Ya, tentunya kita harus selalu mengantisipasi larangan-larangan ini ya. Ini yang sekarang akan Abah tanyakan, ini terkait dengan larangan riya. Riya itu apa, Sobat Fok? Silakan Abah Jatmiko. Monggo. Begini, Bah. Jadi larangan riya ini nanti ujungnya ke orang munafik. Jadi kayaknya dia beribadah menyembah Allah untuk Allah, tapi sebetulnya tidak. Makanya kan dilarang riya ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Sesungguhnya mereka tidak disuruh beribadah itu kecuali untuk Allah, bukan untuk lainnya. Nah, riya ini begini, Bah. Ciri-cirinya, kalau dia bukan beribadah kepada Allah, dia pasti beribadah tujuannya untuk makhluk. Jadi begini, dia sholat jamaah di masjid, khusyuk sekali. Tapi saat pas banyak orang, dipanjang-panjangkan supaya kelihatan alim. Kenapa
kok dia ingin kelihatan alim? Karena orang alim dihormati, Pak. Kata-katanya diikuti, perbuatannya diidolakan, kemana-mana dimuliakan. Nah, dengan pangkat seperti itu, Bah, kayak raja tuh, Bah, orang Iya. alim itu. Maka kemudian dia membungkus dirinya yang sebetulnya itu nggak seneng sholat. Jadi, karena begitu hebatnya derajat orang alim itu, akhirnya dia di depan orang itu sebetulnya nggak seneng dia sholat, itu nggak seneng. Tapi dipanjang-panjangkan ayatnya, dipanjang-panjangkan rukuknya, dan lain sebagainya. Nah, ini kan jelas toh, Pak, dia tidak ibadah untuk Allah, Allah, tapi dia ya. ibadah untuk pujian makhluk. Nanti kalau sholatnya di rumah, tahajud misalkan, Nggak ada yang tahu. sholatnya di rumah, kemudian ya dia sedikit-sedikit agak takut dosa, ya tetap harus sholat. Kalau sudah di rumah karena nggak ada yang lihat, ya beda. Saya pernah, maaf ya Bang, nggak, sebetulnya sudah bagus sih, sudah bagus. Ada orang yang ngimami saat itu di masjid, Bang. Allah, ya sudah bagus. Di masjid itu sudah bagus. Namanya jadi imam ya sudah bagus. Tapi itu rukuknya lama. Ya bagus, bagus, bagus. Sujudnya lama. Tapi berbeda dengan umumnya di situ. Saya tuh ya bagus, ikut seperti ini bagus ya gitu. Ya sempurna. Terus tapi saya ingin lihat nanti sholat sunatnya gimana, saya gitu loh. Lah tak tunggu, bener-bener tak tunggu. Lah ternyata begitu dia sholat sunat cepet banget. Waduh, lah ini Kebalikannya ya, Bah, ya? ini kan, Ya. nah, karena mungkin ketika dia sholat sunat nggak dilihat orang di belakang. Lalu begitu dia mimpin dan lain sebagainya, kayak kayak aku tuh kumpat untuk menyembah Allah dengan apa, Sekhusyuk-khusyuknya. sekusu-kusunya tuh aku tuh bisa. Nah, tentu yang begini-begini ini ya jelas dilarang oleh Allah. Karena apa? Penipuan. Lagi-lagi kalau orang itu penipuan, nah larangan yang berat bagaimana, Bah? Ternyata ini luar biasa. Kata Nabi, "Inna awalan nas yuqata yaumil qiyamah alaihi rajulun ustushhida." Manusia pertama kali pada hari kiamat yang diadili adalah orang mati syahid loh. Orang mati syahid aja diadili loh, Pak. Dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya nikmat yang diterimanya. Dia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Karena dia mati syahid kan dianggap pahlawan tuh, Bah, oleh negara ini. Kemudian dia menjawab, aku berjuang di jalanmu sampai aku mati syahid. Allah mengatakan, kamu bohong. Kamu berjuang agar dikatakan sebagai pahlawan. Kamu berjuang agar kamu mendapat ghanimah. Maka sesungguhnya amalmu tidak diterima. Ini mati syahid loh, Bah. Bukan sekedar sholat loh, Bah. Iya, iya, iya. Mati syahid saja Berarti tidak betul-betul diterima. niatan hati kita itu harus diantisipasi betul. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu niatannya hanya sekedar ingin dipuji oleh sesama. Kemudian ini, Bah, ini aku nggak nyinggung siapa-siapa ya, Bah, tapi kalau tersinggung alhamdulillah. Ananasan qalu lahu inna nadkhulu ala salatinina. Sekelompok orang berkata, kami menemui para penguasa, sultan. Kemudian berkata kepada mereka sesuatu yang bertolak belakang. Nah, bertolak belakang begini, Bang. Tadi itu dia di belakang tuh ngomong ini kebijakan sultan kok seperti ini, ngaco ini. Mereka masuk ke dalam sultan itu, sultan sangat bijaksana, sultan sangat luar biasa, sultan sangat ini dan lain sebagainya sampai begini. Ini nampaknya terjadi sekarang ini ya dan tidak tahu asal bapak seneng kita, mereka mendukung dan lain sebagainya. Terus kemudian apa Ibnu Umar mengatakan, kunna na'uddu hadza nifaqan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yaitulah orang-orang yang munafik di masa Rasulullah
kalau orang mengatakan orang yang munafik, ya itulah. Hmm. Jadi orangnya ini kemana-mana mau Ya. menyamakan apa-apa, persepsi gitu. Iya, kalau kalau hewan ini bunglon ya. Ya, karena Nah, di daerah hijau dia hijau, ke tempat yang kuning dia kuning, inilah ya. ada lagi bahaya yang Nah, lebih hebat. Man sama'a sama Allahu bihi. Barang siapa yang sum'ah tahu nggak apa? Sum'ah itu mbahnya ria. hmm, Kalau tingkatan riak ria, yang lebih tinggi ya? kalau ria itu memperlihatkan perbuatan. Mhm, Jadi aku sholat yang lama, aku sodakoh, ya toh, Bah? heeh, Sodakoh di hadapan orang. Padahal ya hatinya sebetulnya ngiris-ngiris betul. mhm, Segini kok tak masukkan ke kotak. Tapi ya supaya dilihat aku wakil rakyat, kan begitu tuh. Nah, barang siapa yang sum'ah itu mbahnya ria. Mengatakan kebaikan. Nah, mmm, ini enggak memperlihatkan, tapi mengatakan kebaikan. Apa kata Allah? Sama Allahu bihi. Maka Allah juga akan menjadikan dia terkenal. oh, Jadi orang yang tujuannya seperti kepengen itu. terkenal, Allah akan memberikan, yes kowe kono terkenal. Kamu terkenal. Tapi apa? Nanti di akhirat kamu nggak punya apa-apa karena kamu tidak lillahi ta'ala. Nah, gitu loh, Oke. Pak. Oke, Hati-hati. baik Abah Jatmiko, Sobat Fok, gitu ya. Jadi sekali lagi ini satu larangan ternyata. Dan ini realita di sekarang banyak kita lihat ya, nun sewu pejabat-pejabat yang memang kategori seperti itu tolong ya mengevaluasi diri untuk segera bertobat. Oke, baik. Abah Jatmiko, Sobat Fok, tentunya selamat ya menikmati berbuka puasa pada hari ini. Ya, Abah Ali dan Abah Jatmiko mohon pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Tetaplah bersama Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bila itu Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.